Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk berusaha selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam situasi yang bagaimanapun. Seyogyanya kita harus selalu berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal takwa kitalah kita semuanya akan bisa meraih kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Jamaah Jum'ah rahimahullah, setiap individu manusia, kita semuanya mempunyai harapan, mempunyai keinginan hidup bahagia, hidup yang beruntung, hidup yang mulia, hidup yang selamat. Dan ini tidak hanya menjadi harapan umat Islam. Pimpinan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menginginkan seluruh umatnya bisa beruntung, bisa berbahagia, bisa mulia, bisa selamat, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Maka kita sering mendengar dan diajarkan oleh baginda Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Ini adalah harapan kita semuanya dan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya. Jamaah Jum'ah rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Wasiatul Mustafa pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ada 3 hal tanda-tanda orang yang beruntung dan kemudian akan menjadi orang yang mulia, orang yang selamat, orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Ini adalah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah Jum'ah rahimahullah, di dalam wasiatnya Rasulullah berkata, "Ya Ali, lisa idil salasu alamat hutu halalan mujalasatul ulama wassalawatul khamsah ma'al iman." Ya Ali, ada 3 tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang beruntung. Ini adalah kita, umatnya, yang diharapkan mempunyai tanda-tanda seperti itu. Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Berikutnya adalah berkumpul dengan para alim ulama. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jamaah Jum'ah rahimahullah, seandainya tiga tanda-tanda itu di kehidupan kita sehari-hari nempel melekat di dalam hidup kita, niscaya pasti hidup kita akan mulia, akan selamat, akan bahagia, akan beruntung. Karena ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Rasulullah berbohong, tidak mungkin. Maka jamaah Jum'ah rahimahullah, seandainya dari 3 tanda-tanda ini belum ada di kita, upayakanlah, mari kita berupaya untuk meraihnya. Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang barangnya itu memang halal menurut syariat. Cara mengambilnya pun, meraihnya pun dengan yang halal menurut syariat. Tata cara pengelolaannya pun harus halal seperti tuntunan syariat. Beras, nasi itu halal. Masaknya pun harus benar, dicuci bersih dengan air, dimasak benar. Cara memperolehnya pun harus benar dengan cara bekerja yang halal. Kalau cara mengambilnya tidak benar, maka barang yang halal akan menjadi barang yang haram. Jamaah Jum'ah rahimahullah, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berupaya mencari makanan yang ada di bumi ini dengan cara yang benar dan halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya manusia, wahai manusia, makanlah sebagian dari makanan yang ada di bumi halal dan baik. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila makanan-makanan kita itu halal, maka hati kita, diri kita diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa melangkah dengan ringan, gampang dicapai. Tapi apabila makanan kita yang kita makan makanan yang haram, akan
membuat hati kita, diri kita berat untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi lebih mudah diajak untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, introspeksi diri. Bagaimana seharian kita, keseharian kita terkait makanan yang halal ini? Apakah kita bisa merasakan benar-benar halal atau sebagian ada yang haram? Upayakan makanlah makan yang halal. Lebih baik makan ikan tempe daripada makan daging yang tidak halal. Tempe halal lebih baik daripada daging haram. Lebih baik tempenya saja. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, menurut Rasulullah, tanda-tanda orang yang memiliki keberuntungan berikutnya adalah ia selalu berkumpul dengan para ulama. Berkumpul dengan ulama, beliau sering ikut ngaji, bertanya terkait hukum-hukum syariat agama Islam, hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan ulama, petunjuk dari beliau ya, petunjuk dari para ulama digunakan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi dirilah. Seandainya kita jauh dari ulama, mendekatlah, ajaklah keluarga untuk mendekat kepada para ulama, karena ulama adalah penerus para nabi. Mereka yang akan bisa menunjukkan jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita banyak majelis-majelis ilmu didirikan, tapi hanya beberapa orang yang hadir. Upayakan, usahakan diri kita bisa bergabung di sana. Di Masjid Al-Mustafa ini setiap hari Sabtu ba'da sholat Isya ada majelis ilmu di sini. Hadirlah. Tidak hanya di sini, dimanapun ada majelis ilmu, ada para ulama, hadirlah, berkumpullah dengan mereka, karena merekalah yang akan bisa menunjukkan jalan yang benar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak turun kita jauh dari ulama. Dekatkanlah kepada ulama. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, menurut Rasulullah, tanda orang yang beruntung yang ketiga adalah mereka selalu melakukan sholat 5 waktu dengan imam atau berjamaah. Maka bersyukurlah seandainya kita di dalam setiap hari, di dalam melakukan ibadah, melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melakukan dengan berjamaah. Seandainya tidak bisa sholat berjamaah di masjid, di musola, ajaklah keluarga, istri, anak untuk sholat berjamaah. Upayakan, jangan sholat sendiri, apalagi berani meninggalkan sholat. Upayakan melakukan sholat dengan berjamaah. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya bisa dibimbing oleh Allah
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa makan makanan yang halal, bisa berkumpul dengan para ulama, dan bisa melakukan sholat dengan berjamaah, dan akhirnya kita semuanya bisa meraih kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal ladzim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wina fi sakaratil maut ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah ala qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun. Wazkurullahal ladzim yadhkurukum wazkurullaha innahu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.